warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'a hudah, amma ba'd. Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, hikmah nomor 46. Saya bawa secara hikam karya Profesor Dokter Bedah Vaskular Yusri Irsyadul Bariyah ila ba'di ma'anil hikam al-Athaiyah, di halaman 172. Bismillahirrahmanirrahim. Husnul a'mali nataiju husnil ahwal wa husnul ahwal minat tahaqquqi fi maqamatil inzal. Husnul a'mali utawi baguse pira-pira amal baik iku nataiju husnil ahwali, pira-pira buai. Nataij jam'u natijah, hasil baguse pira-pira kondisi hati. Al-ahwalul qalbiyah, hati yang baik. Al-ahwalul qalbiyah, hati yang baik, kondisinya bersih, rendah hati, khusyuk, ikhlas, khauf, takut kepada Allah, haibah, merasakan wibawanya Allah, muraqabah, yaitu merasa dilihat oleh Allah, akan melahirkan perbuatan yang baik, namanya husnul a'mal. Wa husnul ahwali utawi baguse pira-pira kondisi hati iku minat tahaqquqi, saking tahakkuk, yaitu memastikan, gawe nyata, betul-betul nyata. Wa husnul ahwali utai baguse pira-pira kondisi hati iku minat tahaqquqi, saking tahakkuk, gawe nyata, betul-betul nyata, fi maqamatil inzali, ing dalam pira-pira derajate, ing dalam pira-pira derajate inzal, yaitu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi hati itu baik karena orang itu diposisikan Allah, dimakamkan oleh Allah, diinzal,
ditempatkan oleh Allah pada makom-makom yang betul-betul dia dalam posisi itu terminal spiritual, itu makom, terminal tahapan-tahapan sofistik seperti makom-makom sufi yang dialami secara variatif, yang dialami secara berbeda-beda, tanawwu' dengan kondisi spiritual yang berbeda-beda, maka makom terminal sofistik itu berbeda-beda. Nah, misalnya ada orang yang makom sofistiknya itu di makom tertentu, katakan makom wirai, maka orang ini hatinya qanaah, ahwal qalbiyahnya itu muncul di antara ahwal qalbiyah, kondisi hati yang muncul adalah qanaah, menerima apa yang diberikan Allah, ridha. Nah, setelah itu muncul perilaku yang baik, yaitu dia dalam mencari rezeki penuh dengan kehati-hatian atau al-ikhtiyar, penuh dengan kehati-hatian, al-ifah, terjaga dari haram, terjaga dari meminta-minta dan sebagainya. Profesor Dr. Yusri, pakar bedah vaskular dari Mesir dan ulama thariqah, di syarahnya Irsyadul Bariyah, syarah hikam, dia mengangkat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nasu ma'adin, manusia itu bagaikan sumber tambang, berbagai sumber tambang. Sumber tambang itu ada tambang batu, ada tambang emas, ada tambang besi. Seperti itulah manusia. Ada seperti batu, seperti besi. An-nasu ma'adin. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Sebaik-baiknya manusia pada zaman jahiliyah, ada orang baik pada zaman jahiliyah, yakni secara moralitas, yaitu tidak minuman keras, tidak berzina, tidak berjudi, tidak mengubur anak gadisnya hidup-hidupan, tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan pemerkosaan, tidak melakukan mengambil, menyita hak-hak waris orang lain. Nah, mereka ini orang-orang yang baik pada zaman jahiliyah, khiyar. Dikatakan Nabi SAW khiyar, orang yang masih baik pada zaman jahiliyah. Khiyarum fil Islam, maka mereka ini setelah Islam bisa menjadi baik. Husnul a'mal, amalnya baik, perilakunya baik, perbuatannya baik, dengan catatan, kata Nabi SAW, idza faquhu, apabila hatinya memahami Islam. Nah, ini ahwal, kondisi hati. Idza faquhu, apabila mereka ini hatinya betul-betul faqih terhadap Islam, memahami nasihat Al-Quran, memahami
nasihat Rasulullah SAW. Nah, mereka ini punya al-ahwalul qalbiyah, kondisi hati yang baik. Di antaranya adalah al-fiqhu fid din, memahami agama. Idza faqahu, maka mereka ini baru keluar perilaku baik. Karena setelah mereka Islam, baik dan buruk itu syar'an, la aklan. Baik dan buruk itu ditinjau oleh syariat Al-Quran, syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menggambarkan manusia itu seperti tambang. Maka Al-Quran menggambarkan hati manusia ini bermacam-macam seperti tambang batu. Fahiya kal hijarah, hati yang keras itu seperti batu. Tetapi batu itu digambarkan di Al-Baqarah ayat 74, diuraikan oleh Profesor Dr. Yusri, pakar bedah vaskular. Yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, di antara batu ada yang terbelah, maka keluarlah dari batu yang masih bisa terbelah, masih bisa berlubang, keluarlah air. Nah, ini isyarahnya adalah ma'ul hidayah. Kalau hati keluarnya adalah ma'ul hidayah, maksudnya isyarah pada hati keluar air hidayah Allah. Kemudian di antara batu yatafajjaru minhul anhar, ada di antara batu yang terpancar darinya air-air yang mengalir di sungai-sungai. Isyarahnya kalau hati manusia adalah anharul ma'arif, sungai-sungai kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara batu yahbitu min khasyatillah, ada yang turun karena takut kepada Allah. Nah, hati ini isyarat kepada hati yang merasakan haibatullah, wibawanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Profesor Yusri tentang orang yang hatinya itu husnul ahwal, baik kondisi hatinya, dia melihat sesuatu di dunia ini dengan dua mata, yaitu ainul hikmah dan ainul syariah. Ini didapatkan mulai dari Syarah Irsyadul Wariyah, syarah hikamnya Profesor Yusri, halaman 175 tadi, sekarang halaman 178, halaman 179. Sebagai contoh, ketika Rasulullah SAW didolimi oleh orang kafir, jelas-jelas orang kafir itu mendolimi Nabi. Jelas-jelas orang-orang kafir itu menyakiti Nabi. Jelas-jelas orang-orang kafir itu menganiaya Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi kita membacanya dengan dua mata. Pertama, dengan mata
syariah, ainus syariah. Bagaimana? Maka Nabi fayamuru wa yanha, tetap menyeru, tetap mencegah kemungkaran, kebrutalan, dan kejahatan yang mereka lakukan. Tetap Nabi menyeru mereka sadar, dan Nabi mencegah untuk menghentikan perbuatan itu. Wa yad'uhum ilal Islam, dan Nabi tetap mengajak mereka pada Islam, karena Nabi dengan pandangan syariah, ainus syariah, tetap dengan mengajak mereka pada Islam. Kemudian Nabi dengan ainul hikmah, dengan mata hikmah, yaitu Nabi mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, tunjukkan kaum kami, jangan dimusnahkan dulu, diberi hidayah, jangan dimusnahkan dulu. Allahumma hdi qaumi, wahai Allah, berikan hidayah kepada kaum kami, fa innahum la ya'lamun, maka sesungguhnya mereka ini memang orang-orang yang belum mengerti, tidak berpengetahuan, tidak berilmu. Nah, Nabi ini sifat memaafkan, karena hikmahnya kalau mereka hidup, mereka beriman, dan ada yang sebagian mereka beriman atau seluruhnya mereka beriman, kemudian bisa melahirkan zuriyah mukminah, keturunan yang beriman. Ini namanya husnul ahwal, yaitu kondisi hati yang baik. Untuk lebih luasnya lagi, saya baca kitab yang kedua, yaitu tafsir Hadaiqur Rauh war Raihan, karya Muhammad Amin Al-Harari, orang Ethiopia. Hadaiqur Rauh war Raihan fi Rawabi Ulumil Quran. Saya baca di jilid 12, di halaman 75-76. Ada satu hadis, seorang laki-laki menghadap Nabi SAW. Dia matur, dia mengatakan di hadapan Nabi, kami ini ingin beriman, ingin masuk Islam, ingin beriman. Akan tetapi kami ini masih suka khamr, minuman keras, suka zina, suka mencuri, suka bohong. Ada 4 perkara. Masih suka minuman keras, masih suka berzina, masih suka mencuri, yang keempat masih suka berbohong. Katanya orang-orang, engkau Muhammad SAW mengharamkan semua ini. Wan nasu yaquluna innaka tuharrimu hadhil asya'. Orang-orang mengatakan sesungguhnya engkau Muhammad SAW mengharamkan semua ini. Wala taqata li ala tarkiha bi asliha, dan sementara aku belum mampu meninggalkan semuanya. Maka aku ingin sekali meninggalkan satu persatu di antara perbuatan itu. Ada khamr, ada zina, ada pencurian, ada bohong. Nah, maka Nabi dengan siasatu dakwah untuk diplomatik dan berdakwah dan menekankan aspek kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual orang ini, karena Nabi itu sangat
cerdas, fatana. Maka Nabi dalam teori dakwahnya, siasatun dakwah, strategi dakwahnya itu supaya qaulan baligha, menumbuhkan ucapan yang maksimal. Nabi tidak mengatakan tinggalkan khamr. Kalau khamr tinggalkan, mungkin masih berzina. Nabi tidak mengatakan tinggalkan berzina, khusus orang itu. Karena nanti kalau meninggalkan zina, masih bisa khamr. Masih bisa terjadi, maksud saya, minuman khamr. Tapi Nabi mengatakan, utrukil kadib, utrukil kidba, utrukil kadiba. Bisa dibaca dua-duanya. Tinggalkan kedustaan, tinggalkan kebohongan. Pokoknya jangan bohong dengan Allah, dengan saya Nabi Muhammad SAW. Intinya begitu. Jangan berbohong terhadap orang, jangan berbohong terhadap agama, jangan berbohong. Maka begitu orang ini masuk Islam, summa aslama, kemudian masuk Islam, falamma kharaja min indin Nabi, maka ketika dia keluar dari sisi Nabi Muhammad SAW, aradu alaihi al-khamra, orang-orang menawari orang ini khamr. Kata dia, kalau aku minuman keras, kemudian aku nanti ditanya oleh Nabi, aku malah bisa bohong nanti. Padahal aku sudah berjanji tidak mau berbohong. Kalau aku nanti melakukan minuman khamr, aku berarti berbohong lagi. Karena khamr larangan Nabi. Kalau aku melakukan zina, berbohong lagi. Kalau aku melakukan pencurian, berbohong lagi. Muncullah husnul a'mal. Ini siasatun dakwah Nabi SAW. Memunculkan qaulan balighan, ungkapan yang maksimal dan berpengaruh pada psikologi, kecerdasan spiritualnya dan kecerdasan intelektualnya. Fataba 'anil kull, maka dia bertobat dari semua perbuatan itu. Ada lagi, saya baca dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq. Ada kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, juga ada kitab Musannaf Abdul Razzaq As-Sun'ani. Saya baca di jilid 5. Di jilid 5. Halaman 87-88. Diceritakan ketika Rasulullah SAW keluar dari dalam Ka'bah, ba'da khurujihi minal Ka'bah, setelah Nabi keluar dari dalam Ka'bah, Nabi mengutus untuk memanggilkan Utsman, memanggilkan orang bernama Utsman. Nah, dan Nabi mengatakan kepada orang bernama Utsman, aku melihat di dalam Ka'bah itu 2 tanduk kambing gibas. Inni ra'aitu qarnajil kabsi. Sesungguhnya aku melihat 2 tanduk gibas, kambing gibas. Falam amurka an tukhammiraha, maka aku tidak hanya menyuruhmu untuk menutupinya. Fa innahu la yanbaghi an yakuna fil baiti syai' yasghalu mukhsalliya
fa innahu la yanbaghi ay yakuna fil baiti syai'un. Maka sesungguhnya tidak patut, tidak layak ada di dalam rumah Ka'bah, rumah yang dikenal dengan Baitullah atau rumah biasa, tidak layak ada syai'un, sesuatu yazghulu musalliya, yang mengganggu orang sholat. Ada tanduk di dalam rumah, ada tanduk di dalam Ka'bah, orang sholat bisa terganggu melihat dua tanduk itu. Yakni Nabi SAW menyuruh untuk mengambil barang itu, dua tanduk gibas itu, supaya tidak mengganggu orang sholat. Husnul ahwal, kondisi hati ini dipertahankan baik, karena ini akan mengganggu maqamat, terminal perilaku, terminal sofistik, yaitu maqam khusyuk, bukan khusyuk ya, maqam ibadah. Maqamnya itu maqam yang orang yang proses kewalian, yaitu tatawwu', banyak melakukan amal-amal sunnah, ibadah sunnah, itu bisa terganggu dengan hal-hal yang mengganggu hati, seperti yang mengganggu kekhusyuan manusia ketika sholat. Inilah gambaran dari kami. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.